Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Wirbi Eka Putra SE MSI dan teman-temannya saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imtisal Fauzi dengan NIM C1C023001. Jadi, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Akuntansi Syariah, Pengetahuan Dasar Islam dan Syariat Islam. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai latar belakang. Jadi, Islam itu merupakan agama samawi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia secara menyeluruh. Jadi, syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, pidana, dan akhirat. Di era digital saat ini, banyak sekali generasi muda yang kurang memahami dasar-dasar ini, sehingga rentan terhadap penyimpangan ataupun salah interpretasi akibat arus informasi yang beragam. Hal ini memperburuk polarisasi sosial dan melemahnya moderasi beragama. Padahal pemahaman yang benar justru mendukung hidup berharmonis dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkeadilan. Baik teman-teman, pada presentasi kali ini itu ada beberapa poin yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai definisi makna Islam, yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga adalah klasifikasi hukum Islam, keempat ada sasaran hukum Islam, dan yang terakhir adalah tujuan Islam. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada mengenai definisi makna Islam. Jadi, secara etimologi, makna Islam lebih luas dan lebih menggantikan istilah khusus dalam hasanah kosakata dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda mendefinisikan dalam sabdanya Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang merupakan kelanjutan dari agama para nabi sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu mengenai pembahasan dasar-dasar ajaran Islam. Jadi yang pertama itu ada akidah, di mana kedudukan akidah itu sangat penting karena Islam tidak dapat ditegakkan tanpa fondasi keyakinan yang kokoh. Kata akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akada, yang berarti ikatan atau perjanjian teguh yang tertanam kuat di lubuk hati. Akidah bersifat final dan tidak berubah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, selama tidak ada penyimpangan manusiawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Untuk semua umat Nabi Muhammad, kami utuskan kepada Anda ajaran sebagaimana kami telah utuskan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu." Quran Surah Al-Furqan ayat 13, dan juga Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 dan Al-Isra ayat 20. Dan yang selanjutnya itu yang kedua ada namanya syariah. Nah, secara bahasa, syariah berarti jalan yang tempuh atau garis lurus menuju petirani. Secara etimologi, syariah adalah pokok-pokok aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani seluruh aktivitas hidup sebagai ibadah seperti bekerja, makan, belajar, atau sholat, semuanya demi ridhonya. Syariah ini bersifat komprehensif dan universal, mencakup ibadah muamalah, manusia rob seperti sholat dan puasa. Dan yang selanjutnya itu ada namanya akhlak. Akhlak juga disebut sebagai ihsan atau darihus, berarti kebaikan. Didefinisikan Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, seolah melihatnya meski tidak melihatnya. Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dari ketiga pilar ini, akidah itu sebagai akar, syariah itu sebagai batang atau pendaun, dan akhlak itu sebagai buahnya. Terintegrasi membentuk kepribadian muslim yang utuh, sebagaimana iman, Islam, dan ihsan dalam hadis Jibril. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dan hukum Islam. Klasifikasi hukum Islam atau tasyri dibagi menjadi 5 kategori utama berdasarkan tingkat kewajiban ataupun anjuran sebagaimana disepakati oleh 4 mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
Pembagian ini membantu untuk menentukan mana perbuatan yang wajib dilakukan, dianjurkan, dilarang, kurang disukai, ataupun bebas dipilih. Hukum Islam secara istilah disebut juga sebagai hukum syariah. Adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur perbuatan manusia, mengandung tautan untuk dikerjakan, ditinggalkan, dan pilihan bebas. Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada namanya wajib, sunnah, haram, ma'ruf, dan mubah. Di mana untuk definisinya sendiri, wajib yaitu adalah perbuatan yang harus dilakukan. Pelaku berdosa jika ditinggalkan. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dan akibat hukumnya yaitu pahalanya berkurang dan dosa itu bertambah. Kemudian selanjutnya untuk sunnah. Sunnah itulah perbuatan yang dianjurkan dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat sunnah tarawih dan sedekah. Yang ketiga itu ada namanya haram. Perbuatan yang dilarang keras, pelaku berdosa besar. Contohnya seperti minum khamar, zina, dan riba. Yang keempat itu ada namanya ma'ruf. Perbuatan yang kurang disukai, sebaliknya ditinggalkan tapi tidak berdosa. Contohnya seperti makan sambil berdiri, berdoa tanpa wudu. Dan yang terakhir itu adalah mubah, yaitu perbuatan bebas, boleh dilakukan dan ditinggalkan tanpa pahala atau pendosa. Contohnya seperti memilih makanan halal dan pakaian biasa. Untuk poin selanjutnya yaitu ada namanya sasaran hukum Islam. Jadi, hukum Islam ini memiliki 3 sasaran utama, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Yang pertama itu ada namanya penyucian jiwa. Jadi, penyucian ini dimaksud agar umat manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Kemudian, untuk contohnya, yaitu seperti rukun Islam, yaitu memberikan dampak positif bagi kehidupan jika dilakukan dengan benar dan niat dan ikhlas. Seperti sholat wajib, zakat, puasa, haji. Dan yang selanjutnya itu adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini yaitu meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat latar belakang, setara sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Dalam peperangan, Islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji, serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak mulia. Dan yang ketiga itu adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi, di dalam Islam itu dikenal sebagai maqasidus. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tahan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan maslahat umat manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tujuan syariah. Untuk mencapai kemaslahatan manusia, syariah Islam menjadi 5 unsur pokok yang disebut maqasid al-khasuh ataupun 5 tujuan syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi, memastikan setiap hukum mendatangkan manfaat dunia akhirat. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.